Halo teman-teman, kembali lagi di channel Anak Sinema. Sekarang saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kuriosa yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang hubungan percintaan yang sangat rumit, di mana bercerita tentang seorang gadis yang bernama Mary yang menikah dengan cara dipaksa oleh ibunya dengan seorang saudagar kaya raya yang bernama Henry yang sebenarnya tidak dicintainya, hingga ia pun bertemu kembali dengan mantan pacarnya yang sangat dicintainya, dan mereka pun akhirnya menjalin sebuah hubungan terlarang. Sebelum lanjut ke filmnya, siapkan secangkir kopi dan mencari posisi enak untuk menikmati film yang akan diceritakan. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Kalau begitu, kita langsung masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang sedang bermain lidah. Dan wanita tersebut bernama Mary, seorang gadis cantik yang merupakan anak dari seorang janda kaya raya. Dan kekasihnya bernama Pierre, berprofesi sebagai seorang profesional fotografer. Kemudian, secara tiba-tiba, orang tua dari Mary melihat mereka dan mereka pun harus menghentikan kegiatan itu dengan terpaksa. Pada suatu malam, saat Pierre dengan sahabatnya yang bernama Henry sedang mengobrol di perpustakaan, tiba-tiba tak sengaja terucap oleh Henry bahwa dia mencintai Mary yang merupakan kekasih dari Pierre, dan dia lebih memilih kehilangan sahabatnya daripada harus kehilangan cintanya. Ibunya sendiri sudah mengetahui hal tersebut dan akhirnya dia pun merestui hubungan mereka, dan pastinya ia memilih Henry karena Henry merupakan keluarga dari saudagar kaya. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Pada suatu malam, Henry memberitahu bahwa dia baru saja melihat Pierre yang sedang memotret wanita yang sepertinya sangat disukai oleh Pierre. Henry pun bercerita bahwa Pierre seperti tersihir oleh wanita tersebut dan tak bisa berhenti memotretnya. Kemudian, scene berpindah pada Pierre dan 2 orang temannya sedang memotret seorang wanita yang dikatakan oleh Henry. Pierre terlihat begitu tergoda dengan wanita itu dan tak henti-hentinya memotret gadis tersebut. Mary yang penasaran langsung mendatangi studio Pierre. Keesokan harinya, ia pun bertemu dengan wanita yang kemarin dijadikan model oleh Pierre. Mary langsung masuk ke dalam studio itu meski sempat ditolak oleh wanita tersebut. Mary pun langsung menghampiri Pierre dan Pierre pun memperkenalkan modelnya yang bernama Zora, yang ternyata Zora merupakan wanita penghibur dan pensiun setelah dipekerjakan oleh Pierre. Setelah selesai memperkenalkan Zora, Zora pun keluar dari ruangan tersebut, dan sesaat ketika Zora keluar meninggalkan mereka, yang terjadi malah melakukan aktivitas bercocok tanam. Singkat cerita, pada suatu malam Mary kembali mendatangi Pierre dan memintanya untuk dipotret. Di tengah pemotretan berlangsung, Pierre mengatakan bahwa aku tidak bisa menjadi suamimu, maka biarlah aku menjadi kekasihmu, sembari berlutut di hadapannya. Mary pun mengangguk kepadanya dan memberikan senyuman manis ke arah Pierre. Kemudian pemotretan pun kembali berlangsung, namun kali ini sedikit berbeda, yang dimana Mary mulai membuka tali kancingnya dan sampai akhirnya ia pun dipotret tanpa menggunakan busana. Pada suatu hari, Pierre diminta untuk datang ke rumah Henry dengan maksud untuk menunjukkan foto-foto saat mereka mengadakan pernikahan 2 tahun yang lalu. Saat mereka bertemu kembali, mereka berdua bertingkah seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lalu saat Henry pergi mengambil sebuah album, mereka malah saling adu bibir. Bahkan ketika Henry menjelaskan foto-foto itu, Pierre dan Mary malah saling berpegangan tangan di balik buku secara diam-diam. Pada suatu hari, pada saat Mary sedang sangi-sanginya, dia pun mendatangi studio Pierre. Namun saat mengetuk pintu, seperti tidak ada orang dalam, dan dia pun mengambil kunci yang tersimpan dalam ventilasi. Saat berada di dalam, seketika ia pun teringat tentang Zora dan dicarilah foto-foto Zora di lemari milik Pierre. Dan saat dilihatnya, ternyata ada banyak foto-foto vulgar Zora dan ia pun menjadi sangat cemburu saat itu juga. Pada keesokan harinya, mereka malah kembali melakukan pemotretan lagi-lagi dengan tanpa menggunakan apapun, dan tentu saja pemotretan itu ditutup dengan bersenang-senang. Lalu Mary pun kembali menuju ke rumahnya.
Pada suatu malam, Henry mendatangi sebuah pesta pernikahan rekannya bersama dengan Mary. Namun seketika, langkah Mary berhenti setelah melihat Pierre yang sedang bersama dengan Zora yang berpakaian cukup menggoda itu. Ia pun mengatakan pada Henry untuk segera pulang dan beralasan bahwa dia tidak enak badan. Padahal kita tahu bahwa Mary merasa cemburu dan tidak bisa melihat kebersamaan Pierre bersama dengan Zora. Lalu pada saat di rumah, Henry menyadari ada yang tidak beres pada laci di samping tempat tidurnya, yang pada saat itu laci tersebut sedang terkunci. Ia pun berusaha untuk membuka dan ketika sudah berhasil dibuka, ternyata cukup banyak foto-foto istrinya yang dipotret oleh Pierre tanpa menggunakan apapun. Hal itu dapat diketahui karena adanya sebuah tanda watermark bertanda Pierre. Dia pun menjadi sangat syok dan ia pun menangis. Keesokan harinya, ia pun marah ke Mary. Namun Mary secara sengaja mengucapkan kalimat yang malah semakin menyakiti perasaan Henry, yang dimana Mary mengatakan bahwa dia sesungguhnya tidak pernah mencintai Henry dan perasaan kepada Pierre sejak dulu tak pernah pudar. Henry pun pergi dari sana dan seketika mereka pun menyesali perbuatannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Mary kembali mendatangi studio Pierre. Dia pun masuk secara diam-diam dan ternyata Pierre sedang melakukan pemotretan dengan Zora yang dipotret tanpa menggunakan atasan dan sambil menari yang membuat gunung kembar Zora ikut menari. Mary pun akhirnya pergi dari sana karena tak kuat melihatnya. Singkat cerita, beberapa hari berlalu dan perasaan Mary pun sudah mulai membaik dan ia pun memutuskan untuk kembali datang ke studio Pierre. Namun ketika akan melangkahkan kakinya ke tangga, tiba-tiba Zora muncul dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Rupanya Zora juga memiliki perasaan dengan Pierre yang diakibatkan karena kebaikan Pierre yang telah menyelamatkannya dari masa lalu sebagai wanita penghibur. Kemudian setibanya mereka di studio, tak ada siapapun di sana. Mereka pun kembali berdebat, namun anehnya berubah menjadi adegan lesbiola dan mereka pun saling berhubungan dengan saat itu juga dengan sangat maknyos. Keesokan harinya, salah seorang adik Mary mencoba menghibur Mary yang bernama Elena, yang mengira bahwa kegalauan kakaknya disebabkan karena keretakan hubungan rumah tangganya dengan Henry. Namun sebenarnya bukan seperti itu. Mary ternyata sedang dipenuhi kebimbangan di hatinya yang merasa sangat hancur saat itu. Yang mengetahui bahwa Pierre menduakan cintanya, Elena pun keluar dengan wajah bersedih sambil berkata bahwa Mary sedang tak bisa diganggu kepada ibu dan juga Henry. Ibunya pun menyarankan kepada Henry untuk mengajak Mary ke arena pacuan kuda atau ke tempat opera untuk menghiburnya. Namun Henry berkata sepertinya Mary sedang memikirkan cara untuk berpisah darinya dan seperti menerima keadaan bahwa istrinya telah main serong dengan pria lain. Singkat cerita, pada suatu hari Mary pergi ke suatu toko yang menjual berbagai kerajinan tangan yang tak jauh dari rumahnya. Di sana, secara tak sengaja dia bertemu dengan Jane. Jane sendiri adalah temannya Pierre sekaligus rekan di dunia fotografinya. Setelah membayar sebuah pajangan, Mary dan Jane pergi ke sebuah restoran untuk minum teh. Mereka terlihat begitu akrab. Di sana Mary menyuruh Jane untuk meminum tehnya di gelas yang sama dan Jane juga menghibur Mary sampai ia bisa tersenyum kembali. Dan percakapan Mary berakhir setelah Jane mengajak Mary untuk menghadiri perilisan karya tulis terbarunya beberapa hari nanti. Mary pun menyetujui ajakan Jane. Singkat cerita, sekitar seminggu sudah berlalu, Pierre baru saja pulang sehabis memotret di luar kota. Lalu ketika memasuki ruangan pencucian foto miliknya, ia terkejut melihat cukup banyak foto Mary bersama dengan Jane. Bahkan beberapa foto yang diambil juga tanpa menggunakan apapun. Lalu kemudian cerita seperti teralihkan dengan potret sebuah pohon yang cukup besar dan terdengar suara tembakan seseorang. Scene pun berpindah dengan Pierre yang sedang mencuci sebuah foto yang mana foto itu menggambarkan bahwa Jane sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Entah apa yang terjadi, namun Pierre begitu merasa kehilangan dan bahkan ia sempat menangis di depan foto Jane. Di suatu pagi, ibu Mary memberi sedikit wejangan kepada anaknya, yang mana rupanya sekarang ia sedang mengandung janin entah siapa bapaknya. Dan ibunya ternyata belum menyadari perbuatan anaknya yang sudah bermain serong sana sini dengan berbagai lelaki.
dan dia menganggap masalah yang selama ini terjadi pada anaknya dan juga Henry hanyalah masalah sepele. Pada malam harinya, Henry bersama orang tuanya dan juga Pierre berbicara tentang kehamilan Mary. Pierre pun langsung kaget mendengarnya. Henry yang sadar kalau itu anaknya Pierre, dia pun meminta kepada Pierre untuk menjadi ayah baptis dari anaknya. Dan sebagai penghormatan, Henry akan menamai anaknya sebagai Pierre jika dia laki-laki. Singkat cerita, anak Mary pun lahir dan diberi nama sesuai janji Henry pada malam itu. Lalu ketika Henry baru saja menggendong anak itu, tiba-tiba saja Pierre kecil itu menangis. Dia pun akhirnya pergi ke studio Pierre dan esoknya Henry mencoba mempertemukan Pierre dengan Mary dan juga anaknya. Lalu saat hendak digendong oleh Pierre, bayi itu menjadi sangat tenang, bahkan dia memanggilnya dengan sebutan papa. Setelah Pierre mengajak Henry untuk datang ke studionya, namun dia bukan masuk ke studio, melainkan menunggu di kamar sebelah studionya. Dan tak berselang lama, Mary pun muncul lalu mengetuk studio Pierre. Henry juga mendengar ketukan pintu tersebut dan tak berselang lama terjadilah silaturahmi antara Pierre dan Mary. Dan hal itu diperdengarkan pada Henry dengan sangat jelas. Wajah Henry sangat sedih mendengar suara itu. Hingga akhirnya ia pun tak kuasa menahan tangisnya. Dan sampai di sini film itu pun selesai.